Untuk tipe-tipe soal penalaran umum, ada tuh yang tipenya mungkin benar, paling mungkin benar, ada juga yang paling benar. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kata-kata mungkin benar, itu artinya suatu asumsi ya, yang itu berkaitan dengan isi pada bacaan. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gimana persiapan UTBK kalian? Bingung nggak sih sama soal-soal tipe penalaran umum? Karena tipe penalaran umum itu ada 3 subtes lagi tuh. Ada penalaran induktif, penalaran deduktif, dan penalaran kuantitatif. Untuk tipe penalaran induktif dan deduktif itu sama-sama tipe penalaran dalam bentuk bacaan. Dimana untuk penalaran induktif adalah suatu bacaan yang membicarakan suatu kalimat yang khusus menuju ke umum. Sedangkan untuk tipe penalaran deduktif itu lebih cenderung membahas bacaan yang tipenya umum dulu nih, terus baru menuju ke tipenya khusus. Sedangkan kalau untuk penalaran kuantitatif dalam bentuk hitungan ataupun angka-angka dari perhitungan yang sederhana. Kalau kalian nanti mengerjakan soal UTBK, masing-masing untuk subtes ini itu ada 10 soal. Jadi untuk tipe penalaran umum ada 30 soal ya. Dan kalian harus bisa mengerjakan dalam waktu 30 menit. Jadi paling tidak masing-masing per soalnya kamu harus mengerjakan kurang lebih 1 menit. Sekarang kakak akan bahas untuk tipe soal induktif. Kalian tahu ya tadi untuk tipe soal induktif itu dari pernyataan yang khusus menuju ke kalimat yang umum. Di sini di kalimat pertama dia ngomongin terdakwa inisialnya mengambil la. Ini adalah suatu pernyataan yang khusus tuh, dimana kalimat berikutnya itu ngomongin tentang apa yang dilakukan oleh si terdakwa inisial Y ini. Jadi ngomongin hal yang umum. Sekarang kita lihat ya yang ada pada soalnya. Di soalnya ini dia minta pernyataan yang mungkin benar. Oke. Kita tahu bahwa untuk tipe-tipe soal penalaran umum ada tuh yang tipenya mungkin benar, paling mungkin benar, ada juga yang paling benar. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kata-kata mungkin benar, itu artinya suatu asumsi ya, yang itu berkaitan dengan isi pada bacaan. Terus ada juga pernyataan yang paling mungkin benar. Paling mungkin benar ini udah jelas-jelas tuh asumsi yang sangat berkaitan banget dengan isi bacaan. Karena paling mungkin benar, ya nggak sih? Oke, kemudian ada juga tipe yang paling benar. Kalau udah jelas-jelas paling benar, artinya sesuai dengan fakta yang ada bahwa pernyataan tersebut sesuai banget dan sama dengan isi pada bacaan. Di sini yang dikatakan adalah mungkin benar. Ini juga bisa dikatakan ya yang benar lah ya, intinya kayak gitu. Oke, di sini di kalimat pertama dia bilang terdakwa inisial Y pernah terlibat dalam kasus korupsi. Di sini udah jelas-jelas bahwa terdakwa kasus korupsi ini artinya dia ngomongin di kalimat sebelumnya, yaitu mengarah pada terdakwa si inisial Y yang menunjukkan kalimat pengkhususan. Berarti pernyataan ini udah jelas-jelas benar ya. Pernyataan selanjutnya. Terdakwa inisial Y pernah tampil di ruang bebas walaupun seharusnya ia mendekam di penjara. Di sini juga udah jelas bahwa ada kata-kata dia berkali-kali tampil di ruang bebas yang seharusnya ia mendekam di penjara. Oke. Di sini juga udah jelas tuh ya. Ada kata-kata kayak gitunya. Artinya ini juga pernyataannya benar. Selanjutnya, terdakwa inisial Y terlibat dalam praktik suap dan pelecehan seksual di salah satu bar. Di sini juga tuh di kalimat berikutnya dia itu terlibat dalam praktek suap dan pelecehan seksual ya.
di salah satu bar. Di bacaannya udah jelas-jelas bahwa itu adalah pernyataan yang benar. Ya udah, kalau begitu untuk opsi A, B, dan C semuanya benar ya. Oke, inilah jawabannya yang D. Halo sahabat GP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil yang terbaik bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gpmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu, login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini kita punya berbagai tryout loh, mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryout-nya. Setiap paket tryout GP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gpmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Untuk tipe soal penalaran umum berikutnya adalah tipe deduktif, di mana kalimatnya ini ngomongin sesuatu hal yang umum dulu, kemudian di kalimat terakhirnya itu lebih cenderung ngomongin ke hal yang khusus. Karena di kalimat pertama nih ngomongin klepto bla bla bla, dan dia ngomongin khususan dari si kleptomania ini, yaitu tentang gangguannya. Di sini ada gangguan kleptomania adalah bla 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 bla. Ini ngomongin tentang pengkhususan dari gangguan yang terjadi pada kleptomania. Pernyataan yang salah. Oke, kita harus tahu nih ya, yang salah itu apa? Yang salah ini udah jelas-jelas berdasarkan teks. Ada kalimat yang salah atau ada pernyataan yang salah. Ingat, kita harus garis bawahi berdasarkan teks. Berarti berdasarkan teks mana sih pernyataan yang salah? Kita lihat di kalimat ini, di kalimat opsi A, penderita klepto tidak memandang besar kecilnya nilai barang yang dicuri. Apakah pada bacaan tersebut ngomongin nilai suatu barang yang dicuri? Kita lihat di bacaan ini, ya, di kalimat ini dia ngomong barang yang dicuri nilainya kecil. Artinya sudah jelas ya. Kan kalau di sini dia bilang tidak memandang. Kalau di bacaannya dia bilang bahwa dia itu ngambil barang yang dicuri nilainya kecil. Artinya penderita kleptomania ini itu melihat nilai barang tersebut. Berarti kalau ada pernyataan yang mengatakan tidak memandang dari besar nilainya barang tersebut, itu menunjukkan pernyataan yang jelas-jelas salah. Berarti inilah jawabannya yang salah. Sebenarnya nih ada juga beberapa murid kakak yang dia itu terkecoh sama opsi yang D. Kalau buat kalian nih yang pengen tahu soal-soalnya ini, kamu bisa beli bukunya GP Media nih, buku modul untuk soal-soal UTBK 2023. Soal-soal kita itu mengacu pada soal-soal resmi dari SNPMB. Kamu bisa beli bukunya di Shopee ataupun di TikTok Shop kita ya. Soal-soal latihannya itu biasanya kakak akan bahas di YouTube kayak gini. Oleh karena itu banyak juga tuh murid-murid kakak yang udah pada beli bukunya, terus dia kejebak nih sama jawaban yang opsi D. Kak, kenapa sih nggak jawab yang opsi D? Apakah di bacaan tersebut atau di teksnya itu ngomongin tentang wilayah Asia Timur? Apakah di bacaan ini ngomongin Asia Timur? Nggak ada ya, nggak ada sama sekali tuh. Berarti kalau untuk opsi yang D ini itu lebih cenderung pada tipe pertanyaan yang tidak sesuai. Kalau misalkan ditanyanya pernyataan yang tidak sesuai berdasarkan teks di atas adalah oke, boleh jawabannya yang D. Tapi kalau ini dia bilang adalah pernyataan yang salah berdasarkan teks. Kalau salah artinya bukan tidak sesuai. Kalau yang salah berarti pernyataan itu berkontradiktif atau berlainan dengan apa yang ada pada teks gitu. Jadi harus hati-hati ya untuk tipe-tipe soalnya. Kalau lihat opsi yang B nih, penderita klepto mengalami masalah pada pengendalian diri. Di sini dijelaskan tuh bahwa dia itu mengalami kondisi kesehatan mental. Artinya dia karena
ada kondisi kesehatan mental itu, dia juga mengalami suatu gangguan. Gangguannya ini dia tidak dapat mengontrol diri karena di sini ada pernyataan yang mengatakan masalah dalam mengontrol diri. Artinya dia sudah jelas-jelas akan mengalami masalah pada pengendalian diri. Sama aja tuh bagian masalah dalam mengontrol diri, sama aja ya dengan pernyataan kayak gitu. Ini adalah pernyataan yang benar, bukan pernyataan yang salah. Karena memang benar-benar tuh ada di bacaan tentang pengontrolan diri itu, ya kan? Selanjutnya, klepto merupakan gangguan yang ditandai dengan masalah dalam mengendalikan perilaku. Ini juga sama ya. Ini juga sama nih kayak opsi yang B, tentang pengendalian diri juga atau pengontrolan diri. Nih, ini ngomongin perilaku bahkan di sini. Jadi udah jelas-jelas. Itu adalah pernyataan yang benar. Kalau yang ini, terapi adalah langkah paling efektif dalam menyembuhkan klepto. Apakah di sini ngomongin kata-kata terapi? Gak ada ya, gak ada tuh ngomongin terapi. Ini ngomongin tentang gangguannya aja dan apa yang terjadi dengan kondisi penderita. Jadi gak ngomongin tentang terapinya. Jadi ini juga suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan isi pada bacaan. Kamu harus mengetahui lebih dalam apa maksud tipe-tipe soalnya. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan penalaran, di mana kamu harus bisa menalar maksud dari bacaan tersebut dan maksud dari pertanyaan yang diminta. Kalau kalian benar-benar pengen ngelatih kemampuan kalian, apakah udah sesuai belum nih penalarannya? Atau udah tepat atau belum penalaran kalian? Kamu juga bisa ikutin tryout dari kita ya. Di situ kamu bisa melatih daya nalar kamu untuk mendapatkan skor UTBK yang tinggi. Jadi kamu udah tahu ya, jawaban yang tepat bahwa pernyataan yang salah berdasarkan teks adalah opsi A, di mana dia ngomongin tidak memandang besar kecilnya nilai barang yang dicuri. Padahal ada jelas-jelas di sini ada kata-kata dia hanya mencuri nilai yang kecil. Sudah paham ya semuanya? Oke, kita lanjut untuk tipe penalaran kuantitatif. Jadi penalaran kuantitatif yang kakak sebutin sebelumnya itu lebih cenderung membahas penalaran berdasarkan angka-angka ataupun dari data-data yang ada. Asal kalian tahu semua bahwa tipe-tipe soal-soal yang kita buat ini berdasarkan tipe soal-soal yang resmi dari SNPMB. Jadi bukan hanya sekedar dari soal-soal tahun lalu doang, tapi udah kita ramu bener-bener sama tim GP Media semua berdasarkan soal-soal resmi dari SNPMB. Jadi kamu juga bisa cek contoh soal yang sudah diberikan oleh SNPMB di website resminya. Tipe-tipe soal kita juga nggak beda jauh loh dari tipe-tipe soal itu. Nah, untuk tipe penalaran kuantitatif di sini dia ngomongin persentase jangkauan. Kalian harus tahu bahwa jangkauan itu adalah selisih dari nilai yang tinggi berdasarkan nilai yang paling rendah. Jadi ini data yang paling tingginya berapa di sini? Data angka yang paling tinggi di sini adalah 41 ya. Berarti kita harus tahu, masukin deh tuh angka 41-nya di sini. Dikurang sama data yang paling rendah. Data yang paling rendahnya adalah 24. Kamu dapat ya, hasil selisih dari 41 dikurang 24 itu adalah 17. Kalau kata-kata di sini dibilang terhadap terumbu karang dan yang diminta adalah persentase, artinya ini dia minta perbandingan antara jangkauan per terumbu karang, jumlah terumbu karang itu berapa, dikali, karena diminta persentase berarti dikali 100%. Ya udah, kamu udah tahu ya, berarti jangkauannya itu 17 kan? Ya, berarti kamu tahu jangkauannya itu 17. Dibagi terumbu karang, data terumbu karang di sini menunjukkan angka berapa? Ya, menunjukkan angka 33. Jadi 17 dibagi 33 atau 17 per 33 dikali 100% karena diminta persentase. Jadi kalau yang diminta persentase pasti dikali sama 100% ya. Itu udah jelas. Jadi perbandingan yang dia minta apa sama apa, terus kamu kalikan sama 100%. Nah biasanya ada tuh diubah-ubah sedikit ya di soal. Misalkan nih ada juga tipe-tipe soal yang cuma diubah-ubah aja bagian jangkauan sama terumbu karangnya, atau mungkin diputar balik, terumbu karang duluan baru jangkauannya. Itu biasanya ada juga tuh yang diputar-putar kayak gitu. Intinya untuk penalaran kuantitatif kamu harus bisa membaca pendataan seperti ini, dan kamu juga harus bisa menalar kira-kira bagaimana cara menghitung persentasenya. Jadi kalau misalkan 17 per 33 dikali 100%, kita dapat angkanya adalah 51,5%. Oke, jadi jawabannya adalah yang A.
Itu dia tadi untuk tipe soal penalaran umum. Gimana menurut kalian? Susah atau gampang tuh ya? Kalau misalkan bagi kalian itu masih susah, kalian juga bisa nih cek video terakhir karena di situ kakak akan kasih soal-soal latihan. Uji coba dulu deh sedikit, kakak pengen tahu jawabannya. Kamu bisa tulis di kolom komentar ya, nanti kita periksa jawabannya bener atau enggak. Soal-soal yang kita kasih itu bener-bener soal-soal yang sesuai dengan tipe soal yang ada di website resminya SNPMB. Jadi kamu di sini bisa melatih diri kamu untuk mengetahui standar kamu nih atau kemampuan kamu sendiri itu udah sesuai atau belum. Semoga aja dengan kamu memperbanyak latihan soal ini, kamu akan mendapatkan skor tinggi di UTBK nanti. Semoga aja video ini bermanfaat ya buat kalian semua, dan semangat buat kalian untuk mendapatkan UTBK dengan nilai tinggi dan lolos di PTN-PTN favorit impian kalian semua. Sampai sini dulu aja video kali kakak, semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Dadah!